Salam kenal, nama saya Marjuki. Saya adalah lulusan Bina Nusantara dari jurusan Manajemen Informatika yang sekarang disebut dengan Sistem Informasi. Masuk di BINUS S1 saya di tahun 1992 dan wisuda di 96. Kemudian lanjut lagi di program Pascasarjana S2 BINUS di tahun 2002 untuk program manajemen MMSI dan di wisuda di 2004. Kisah saya di perusahaan PT Parus memang cukup panjang. Selama 21 tahun ini memang diawali dengan mungkin di 7 tahun pertama murni di IT. Kemudian karena dari owner perusahaan memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan manajemen, makanya saya mendapat tantangan baru, yaitu masuk ke dunia manajemen yang saya lalui dengan berbagai hal di menjadi pimpinan operasional toko-toko kami di Century, membangun juga lokasi-lokasi bisnis kami yang berikutnya. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajari di luar IT ternyata setelah saya lulus dari S2-nya BINUS. Nah, bahkan saya saat ini malah banyak membantu perusahaan di bidang pengembangan sumber daya manusia yang jujur hal yang baru bagi saya. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan terus yang saya pelajarin. Saya di pengembangan manusia juga saya terlibat juga dalam pengembangan otomatisasi di industri. Jadi kami sedang mengembangkan industri 4.0. Dan hal-hal itu menurut saya sangat beruntung saya selama di Paros, walaupun orang bicara, "Oh, kok betah amat sih?" Tapi puji syukur semua tantangan itu membuat satu makna hidup yang baik buat kami dan buat saya pribadi, terutama untuk terus belajar dan terus berkembang untuk masa depan yang lebih baik, terutama untuk salah satu mimpi saya adalah membangun Indonesia cukup berhasil di industri obat. Jujur setelah saya pindah ke manajemen, banyak hal orang bertanya, "Sayang dok, ilmu IT-nya mau kemanain?" gitu kan. Jujur saya merasa kebalikannya. Saya merasa seorang manajer yang lebih mengerti IT malah punya keunggulan, yaitu dia bisa membawa segala sesuatu perubahan itu tidak hanya dalam cara bekerja, tapi membangun sistem-sistem di balik itu semua agar secara sistem lebih terstandarisasi dengan baik menurut saya. Jadi tidak ada kerugian bahwa dulunya IT, sekarang manajemen, semuanya menjadi satu paket yang lengkap menurut saya untuk pengembangan karir seseorang, walaupun pada akhirnya bukan di IT. Saya sudah memasuki usia-usia yang boleh dibilang masa-masa dimana nggak jauh dari pensiun. Ya harapan saya kalau nanti saya akan pensiun dari perusahaan, tentu masih ada waktu-waktu yang lebih banyak buat tetap membina hubungan sama teman-teman. Ya, membagi pengalaman-pengalaman kepada adik-adik yang mungkin sedang terjun ke dunia industri atau dunia usaha dan dunia segala, dan juga mungkin bisa sedikit banyak waktu saya untuk mengembangkan kemampuan saya di bidang sosial dan juga mendukung beberapa hal di masyarakat lah. Saya secara pribadi sebenarnya menyukai dunia pendidikan. Ya mungkin kalau bicara apakah saya akan terjun sebagai praktisi di dunia pendidikan, sebagai dosen atau sebagai tenaga lain, pernah terlintas untuk hal yang sama. Nanti saya akan coba lihat dulu waktu dan ilmu saya, karena menurut saya perkembangan dunia pendidikan sekarang sangat dinamis. Jadi kalau sampai ilmu saya masih kepake, ya mudah-mudahan itu bisa jadi berkah. Tapi kalau ilmu saya tidak mampu memadai, mungkin di bidang lain yang berhubungan dengan pendidikan pun saya akan coba lakukan. Mungkin sedikit tambahan dari saya buat adik-adik yang mau terjun ke dunia industri atau kemudian membuka usaha. Mulailah dari hal yang simple, yaitu apa sih yang kamu ingin dapatkan sebagai bentuk kontribusimu kepada orang lain. Karena hari ini bisnis selalu bicara kalau kamu bisa membantu orang lain, biasanya apa yang kamu dapatkan lebih langgeng. Jadi mulailah dengan pertanyaan, apa yang ingin saya berikan kepada orang lain.
Saya yakin banyak hal yang di luar yang sangat membutuhkan kepintaran-kepintaran adik-adik. Mereka sangat butuh hal-hal baru yang terus dikembangkan, baik itu berhubungan dengan teknologi tentunya. Tentu di industri seperti saat ini, gadget menjadi satu hal yang sangat berguna. Dan juga banyak hal-hal lain yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran adik-adik sebagai lulusan-lulusan dari perguruan tinggi manapun nantinya untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih maju, dan lebih siap menghadapi industri 4.0 lah, atau 5.0 dan seterusnya. Jadi teruslah berjuang. Satu hal yang paling penting juga buat adik-adik, kadang-kadang setiap perjalanan selalu ada kerikil. Nggak mudah, jangan menyerah. Karena seorang Thomas Alva Edison saja untuk menemukan sebuah bola lampu 1000 kali gagal dan 1000 kali bangkit. Jadi teruslah berjuang. Salah satu kebahagiaan saya hari ini sebagai salah satu alumni Bina Nusantara adalah saya di tahun 2005 saya diajak oleh para pimpinan-pimpinan BINUS untuk membuka kesempatan intensif buat adik-adik mahasiswa di BINUS. Dengan harapan tentu buat mereka adik-adik adalah sebuah pengalaman terjun ke industri, menghadapi kenyataan di lapangan. Apa sih yang ada di industri hari ini? Tentu bagi perusahaan ya merupakan suatu challenging kami untuk belajar memahami bagaimana orang-orang muda atau milenial berada di industri dan memberikan dampak. Jadi itulah sejak 2005, puji syukur sampai hari ini kami sudah mendapatkan pengalaman belajar bersama dengan ratusan mahasiswa BINUS yang ternyata kontribusinya sangat nyata. Jadi kami sangat bersyukur hari ini mahasiswa tersebut dapat belajar sesuatu yang menurut kami sangat-sangat baik buat mereka pribadi di masa depan, dan bagi industri kami tentu sangat tertolong dengan orang-orang muda yang berani mencoba, berani belajar, dan kemudian membawa hal-hal positif buat kedepannya buat perusahaan tentunya dan juga buat masyarakat pada umumnya.